get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. In the dark of night, the stars light up the sky. We see them flying free. That's just like you and me. Everyone is lonely sometimes, but I would walk 1,000 miles to see you rise. You are not alone, we're family. Hold me, let's escape all this reality. You are my symphony. By your side, we have unity. You are my energy, my guiding light. We are unity. We are unity. We are unity. Over the rain, my power. Baik, selanjutnya 1.2 rumusan masalah. Terdapat 5 bagian rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, apa pengertian dalam pengajaran interaksi yang edukatif? Kedua, apa ciri-ciri dalam pengajaran interaksi yang edukatif? Ketiga, apa komponen-komponen dalam pengajaran interaksi yang edukatif? Yang keempat, bagaimana prinsip-prinsip dalam pengajaran interaksi yang edukatif? Yang kelima, bagaimana tahapan-tahapan pengajaran interaksi yang edukatif? Selanjutnya, 1.3 tujuan. Ada 5 tujuan dalam pembuatan makalah yang akan kami bahas. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian pengajaran interaksi yang edukatif. Kedua, untuk mengetahui apa saja ciri-ciri dalam pengajaran interaksi yang edukatif. Ketiga, untuk mengetahui komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam pengajaran interaksi yang edukatif. Yang keempat, untuk mengetahui berbagai prinsip-prinsip dalam pengajaran interaksi yang edukatif. Serta yang kelima, untuk mengetahui apa-apa saja tahapan-tahapan pengajaran interaksi yang edukatif. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Zarli, dipersilakan. Interaksi pengajaran yang edukatif adalah interaksi yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku atau perbuatan seseorang atau untuk mendidik peserta didik menuju arah kedewasaan. Dengan istilah tersebut muncullah hubungan antara guru dan peserta didik, di mana keduanya berada di dalam interaksi pengajaran yang edukatif tetapi memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, di mana guru di sini sebagai bertanggung jawab untuk membina peserta didik ini menuju ke arah kedewasaan, sedangkan peserta didik ini untuk mewujudkan mencapai tujuan tersebut dengan bantuan dan pembinaan dari guru. Proses interaksi pengajaran yang edukatif memiliki sejumlah norma, di mana guru harus mentransfer norma tersebut kepada peserta didik. Karena itu sangatlah wajar jika proses interaksi pengajaran yang edukatif tidak berproses pada kehampaan tetapi memiliki sejumlah makna. Dengan demikian dapat disimpulkan interaksi pengajaran yang edukatif hubungan dua arah antara guru dan peserta didik dengan sejumlah norma untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Saya Nela Putri Artian akan menjelaskan tentang ciri-ciri pengajaran edukatif. Sebagai interaksi yang bernilai normatif, maka pengajaran edukatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, interaksi pengajar edukatif memiliki tujuan untuk membantu peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu dengan menempatkan peserta didik sebagai pusat perhatian, sedangkan unsur lainnya sebagai pengantar dan pendukung. Yang kedua, ada suatu prosedur yang direncana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka dalam melakukan interaksi dibutuhkan prosedur atau langkah-langkah sistematik dan relevan. Yang ketiga, interaksi pengajar edukatif ditandai dengan penggarapan materi khusus. Dalam hal materi harus didesain sedemikian rupa
dengan berlangsungnya pengajaran yang edukatif. Yang keempat, ditandai dengan aktivitas peserta didik. Sebagai konsekuensi, maka peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya interaksi edukatif yang sesuai dengan konsep CBSA. Selanjutnya yaitu komponen-komponen interaksi pengajaran yang edukatif. Sebagai suatu sistem, interaksi pengajaran yang edukatif memiliki berbagai komponen. Yang pertama, tujuan. Dengan tujuan ini kita dapat mengetahui kemana arah pembelajaran yang akan dibawa. Yang kedua yaitu bahan pengajaran. Bahan pengajaran ini merupakan unsur inti dalam proses interaksi pengajaran yang edukatif. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar ini merupakan inti kegiatan dalam pendidikan. Segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam kegiatan belajar mengajar ini. Yang keempat yaitu metode. Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode. Yang pertama, tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. Yang kedua, peserta didik dengan berbagai tingkat kematangannya. Yang ketiga, situasi dengan berbagai keadaannya. Yang keempat, fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya. Yang kelima, pribadi guru dan kemampuan profesinya yang berbeda-beda. Yang keempat, alat-alat yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu sumber pelajaran. Sumber pelajaran ini contohnya seperti buku, koran, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data tentang sejauh mana kemampuan peserta didik dalam belajar serta keberhasilan seorang guru dalam mengajar. Prinsip-prinsip interaksi pengajaran yang edukatif. Dalam menjangkau dan memenuhi sebagian besar kebutuhan anak didik, dikembangkan beberapa prinsip dalam interaksi pengajaran yang edukatif. Prinsip yang akan saya uraikan berikut ini, sebaiknya guru kuasai dan pahami betul-betul agar kegiatan interaksi pengajaran yang edukatif dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Prinsip-prinsipnya sebagai berikut. 1. Prinsip motivasi. Dalam interaksi edukatif, tidak semua peserta didik termotivasi untuk bidang studi tertentu. Motivasi anak didik untuk menerima pelajaran tertentu berbeda-beda. Ada peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi, ada yang sedang, dan ada juga yang rendah. Hal ini perlu disadari oleh guru agar dapat memberi motivasi yang bervariasi kepada peserta didiknya. Yang kedua, prinsip berangkat dari persepsi yang dimiliki. Setiap peserta didik yang hadir di kelas memiliki latar belakang dan pengalaman dan pengetahuan yang berbeda. Menyadari akan hal itu, guru dapat memanfaatkan guna kepentingan pengajaran. Kebingungan yang guru hadapi di antaranya disebabkan penjelasan guru yang sukar dipahami oleh sebagian besar peserta didik. Hal ini terjadi karena penjelasan guru yang mengabaikan pengalaman dan pengetahuan yang bersifat persepsi dari sifat peserta didik. Yang ketiga, prinsip mengarah kepada titik pusat perhatian tertentu atau fokus tertentu. Pelajaran yang direncanakan dalam suatu bentuk atau pola tertentu akan mampu mengaitkan bagian-bagian yang terpisah dalam suatu pelajaran. Tanpa suatu pola, pelajaran dapat terpecah-pecah dan para peserta didik akan sulit memusatkan perhatiannya. Titik pusat dapat tercipta melalui upaya merumuskan masalah yang hendak dipecahkan, merumuskan pertanyaan yang hendak dijawab, atau merumuskan konsep yang hendak ditemukan. Yang keempat, prinsip keterpaduan. Salah satu sumbangan guru untuk membantu peserta didik dalam upaya mengorganisasikan perolehan belajar adalah penjelasan yang mengaitkan antara suatu pokok bahasan dengan pokok-pokok bahasan yang lain dalam mata pelajaran yang berbeda. Misalnya, dalam menjelaskan pokok bahasan moral dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila,
guru menghubungkan dengan masalah akhlak dalam mata pelajaran akidah akhlak. Keterpaduan dalam pembahasan dan peninjauan ini akan membantu peserta didik dalam memadukan perolehan belajar dalam kegiatan interaksi pengajaran yang edukatif. 5. Prinsip pemecahan masalah yang dihadapi. Masalah perlu untuk dipecahkan, bukan untuk dihindari. Jika menghindari suatu masalah, sama halnya dengan tidak melatih diri terbiasa dalam memecahkan masalah. Beda halnya dengan kegiatan interaksi pengajaran yang edukatif. Di sini guru perlu untuk menciptakan suatu masalah agar dapat dipecahkan oleh peserta didik. Ini menjadi salah satu faktor indikator yang mengulas kemampuan peserta didik dalam pemecahan masalah. 6. Prinsip mencari dan menemukan informasi. Peserta didik sebagai individu pada hakikatnya mempunyai potensi untuk mengembangkan dirinya. Lingkungan menjadi salah satu faktor penunjangan peserta didik. Dalam rangka ini, guru tidak perlu menjelajahi peserta didik dalam memberikan segudang informasi, karena ini dapat membuat peserta didik kurang kreatif dalam hal mengembangkan informasi. 7. Prinsip belajar sambil bekerja. Prinsip verbal terkadang kurang membawakan hasil bagi peserta didik, karena itu diciptakannya prinsip realistis, yaitu belajar sambil bekerja. Belajar dengan melakukan banyak aktivitas, datangkan hasil bagi peserta didik, karena ini dapat lama untuk diingat oleh peserta didik. Yang ke-8, prinsip hubungan sosial dalam belajar. Tidak selamanya peserta didik ini belajar individu, sewaktu-waktu juga bisa dalam berkelompok. Ini mendidik peserta didik untuk terbiasa bekerja sama dalam kelompoknya, serta memberikan kesan dan kondisi. Juga diciptakan kelas mengakrabkan hubungan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lainnya dalam pembelajaran. Yang ke-9, prinsip perbedaan individual. Dalam hadir di kelas, guru akan berhadapan dengan berbagai perbedaan dari peserta didik. Perbedaan ini perlu guru sadari sehingga tidak terkejut dalam melihat tingkah laku peserta didik. Perbedaan dapat dilihat dari segi biologis, intelektual, dan psikologis pada diri peserta didik. Saya Silvina Maulida akan menjelaskan tentang tahap-tahap interaksi pengajaran yang edukatif. Connors mengidentifikasikan tugas mengajar guru menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap sebelum mengajar atau preaktif. Yang kedua, tahap pengajaran atau interaktif. Yang ketiga, tahap sesudah pengajaran atau posaktif. Pertama, tahap sebelum mengajar. Dalam tahap ini, guru harus menyusun program tahunan pelaksanaan kurikulum, semester, bahkan juga program mengajar lainnya. Dalam merencanakan program tersebut, maka perlu mempertimbangkan aspek yang berkaitan dengan: pertama, bekal bawaan anak. Yang kedua, perumusan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, pemilihan metode. Yang keempat, pemilihan pengalaman. Yang kelima, pemilihan bahan dan peralatan belajar. Yang keenam, mempertimbangkan jumlah dan karakteristik anak. Yang ketujuh, mempertimbangkan jumlah jam yang tersedia. Yang kedelapan, mempertimbangkan pola pengelompokan. Dan yang terakhir, mempertimbangkan prinsip belajar.